Salam jumpa saudaraku dalam program acara Voice of East yang akan memberkati Anda di kesempatan hari ini. Harapan kami Anda akan diberkati melalui program ini dan kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai Anda dan kita semua. Selamat menikmatinya. Shalom saudara. Pada malam hari ini kita akan merasakan setiap lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena Tuhan kita begitu dahsyat. Tuhan kita begitu luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermusik
Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan kebesaran-Nya. Karena Tuhan kita sumber kekuatan kita. Haleluya. Saudara-saudari seiman dimanapun kita berada, pada sore hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, minta kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya saat kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan berkat-berkat rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Tuhan memperkenankan kami ada sebagaimana ada. Hingga saat ini kami percaya semua hidup kami karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Tuhan pakai dengan kuat kuasa Allah dari tempat maha tinggi. Sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan, Tuhan tanamkan di dalam setiap hati, setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang menerima, supaya firman ini bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup,
Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saya memberi tema, hiduplah bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus hidup bijaksana? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini adalah jahat. Hari-hari di mana kita hidup, hari-hari di mana kita berada, situasi keadaannya yang membuat kita bisa menjadi seperti orang bodoh, bisa menjadi seperti orang yang tidak mengerti apa-apa, malas tahu, sehingga firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita menjadi orang yang harif dan bijaksana. Bagaimana supaya kita menjadi orang bijaksana? Firman Tuhan yang kita baca, kita sebagai orang yang bijaksana, hal yang pertama kita perhatikan adalah orang yang kita mau dikatakan orang yang bijaksana, orang yang mengerti segala sesuatu, kita harus tahu mempergunakan waktu dengan benar. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebagai orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Allah, kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Apa itu waktu? Waktu ada dua macam. Yang pertama adalah waktu yang berputar dari waktu pagi, siang, hingga sampai malam. Itu adalah waktu kosmos. Tapi ada waktu yang namanya waktu Tuhan, atau disebut kairos. Waktu itu akan datang, dan itu bisa dipegang hanya oleh orang-orang yang mengerti saja. Waktu Tuhan itu kalau sudah lewat, tidak ditangkap, maka orang itu akan kehilangan waktu Tuhan yang mahal itu. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau waktu itu sudah lewat, kita tidak bisa ambil kembali. Matahari sudah terbenam, tidak bisa kita putar ulang. Karena itu waktu yang ada kita mempergunakan dengan baik. Kita hidup ini adalah waktu. Waktu yang sudah dibatasi. Umur yang sudah dibatasi. Oleh karena itu selagi kita ada waktu untuk kita berkarya, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita harus mempergunakan waktu ini sebaik mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama kita. Dengan waktu yang ada, kita melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Yang kedua, kita sebagai orang yang bijaksana, yang perlu kita lakukan adalah ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi yang kedua adalah kita harus mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Kalau kita lakukan segala sesuatu, kita rasa ini, saya lakukan pelayanan itu, sibuk ini, sibuk itu, capek lakukan ini, lakukan itu, program ini, lakukan program itu. Tetapi apakah kita lakukan itu kehendak Allah atau hanya kehendak manusia? Itu harus menjadi pertanyaan kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita lakukan sudah capek, sudah lelah, tapi Tuhan bilang bukan itu yang kukehendaki. Itu semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu kita sebagai orang yang bijaksana harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan ingin apa? Kita mengerti itu dulu, baru lakukan. Kalau kita lakukan itu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau,
maka itu akan menjadi berguna dan kita dikenan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Kita harus duduk di hadiratnya. Kita harus tenangkan diri seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Bukan seperti Marta yang sibuk melayani, kelihatannya pelayanan luar biasa, melayani orang makan minum. Tetapi waktu Tuhan dia sampaikan keluhannya, Tuhan bilang, kenapa engkau sibuk sekali dengan hal-hal yang sementara? Mungkin seringkali kita terlalu sibuk dengan namanya pelayanan. Tetapi kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan itu apakah kehendak Tuhan atau hanya kehendak manusia? Atau apa lagi? Parah lagi kalau itu hanya kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri. Karena itu kita perlu mematikan keinginan-keinginan kita, lalu kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita lakukan itu walaupun kecil, walaupun hanya mungkin sederhana, tapi itu dikenan Tuhan, kehendaki Tuhan. Karena pada Matius pasal 7 ayat 21 katakan, pada akhirnya banyak orang akan berseru-seru dan mengatakan bahwa Tuhan, bukankah demi namamu aku menyembuhkan banyak orang, demi namamu aku melakukan mujizat, demi namamu aku melakukan ini dan itu. Tapi pada hari itu Tuhan akan terus terang mengatakan bahwa aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapan. Kenapa Tuhan akan bilang begitu? Karena kita lakukan itu ternyata bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita lakukan kehendak orang atau kehendak sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu hari-hari ini kita lakukan apapun harus kita sinkronkan, cocokkan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga dari firman Tuhan ini, kita sebagai orang bijaksana, kita tidak boleh seperti orang mabuk, tetapi hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hari ini adalah hari di mana Roh Kudus sedang bekerja. Masa di mana Roh Kudus yang menuntun setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh seperti orang mabuk yang bicara sembarang, yang bicaranya sembarangan. Orang mabuk memang kita pernah lihat, bicaranya itu ke sana ke sini, tidak ada arah tujuan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang bijaksana tidak boleh seperti orang mabuk, tapi perlu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, melakukan apa yang menjadi rencana Allah, melakukan sesuai dengan firman Tuhan, supaya akhir dari itu kita semua yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan pujian sebagai orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmat, memiliki pengertian. Oleh karena itu hari-hari ini kita perlu memiliki Roh Kudus. Firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan dalam Lukas bahwa jikalau kamu minta Roh Kudus, maka Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus itu kepadamu. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu sangat penting, betapa pentingnya setiap kita memiliki kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Minta kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita berjalan sebagai orang yang berbicara, bertindak, melayani, melakukan segala sesuatu sebagai orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan 3 hal yang kita renungkan pada malam hari ini. Kita sebagai orang yang memiliki hati yang bijaksana, pertama mengatur waktu, mempergunakan waktu dengan baik. Kedua, kita harus mengerti kehendak Allah. Dan yang ketiga, kita harus memiliki roh Allah, Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk melakukan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, di mana banyak hal yang terjadi sulit diterima di akal sehat. Namun firman Tuhan semuanya sudah tertulis sebelumnya, bahwa ketika kami menghadapi
hari-hari yang sulit, kami harus memiliki hati yang bijaksana, sehingga bisa dapat mengatur waktu dengan baik dan mengerti kehendak Allah, dan juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya melalui hidup kami, orang lain di sekitar kami mengenal Tuhan, mendapat berkat-berkat rohani. Karena itu kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap hati kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita akan membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita semua menyanyi dalam nyanyian pujian nomor 282, Betapa Indah Jangkauan. Betapa indah
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini setelah kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk mau menaikkan doa kepada Tuhan. Dan saya mengajak dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyaksikan program ini, bersatu hati bersama dengan kami ada di sini untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah pencipta langit bumi, Allah yang berdaulat di alam semesta ini, Allah yang telah mengaruniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, Allah yang memberikan kepada kami kepercayaan untuk bisa melayani Engkau. Pada hari ini, malam ini kami datang merendahkan diri, membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan sedang memakai program Voice of East, Suara dari Timur, untuk memberkati banyak orang dimanapun mereka bisa mengikuti program ini. Baik mereka yang ada di kota-kota, di desa-desa, di pegunungan, di lembah, di pantai, dimanapun program ini bisa dijangkau, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada kesempatan malam ini. Kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada malam hari ini, itu akan diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ada banyak orang akan melihat bagaimana mereka harus menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Sebab kami sadar ya Tuhan, tanpa kebenaran firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa pertolongan Tuhan melalui kuasa firman-Mu, maka kami akan tersesat dan hidup kami akan binasa. Maka pada kesempatan ini kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami ada di dalam tuntunan kuasa Allah, dan yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan, karena pada tahun ini kami bisa mengucap syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, yang baru saja kami rayakan bersama-sama. Berkatilah bangsa yang besar ini, dan biarlah di tengah bangsa yang besar ini Tuhan, kami akan melihat kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu setiap orang akan dibebaskan dari belenggu dosa yang bisa membawa mereka kepada kematian. Biarlah kami akan melihat kemerdekaan dari perbudakan dosa, perbudakan dunia, perbudakan kuasa kegelapan yang mengikat banyak orang, perbudakan dari minuman keras, perbudakan dari narkoba, perbudakan dari seks bebas, dan perbudakan dari dosa-dosa lainnya. Semuanya akan dilepaskan oleh kuasa kemerdekaan di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa, kami serahkan kehidupan kami di tanah Papua secara keseluruhan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah tanah ini Tuhan, berkatilah setiap pemimpin kami yang ada di tanah ini. Kami serahkan setiap pemimpin kami yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah angkat, dan Tuhan telah utus untuk memimpin tanah Papua secara keseluruhan. Berkati tanah Papua dengan kesejahteraan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala bentuk ancaman yang bisa mengancam kehidupan umat Tuhan yang ada di tanah ini. Berkati dari kesehatan sehingga dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari wabah yang sedang memerangi banyak orang di masa sekarang ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap orang yang sedang sakit pada saat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh anugerah Tuhan. Berkati mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Berkati tenaga para medis, dokter, dan perawat, bahkan mereka yang berdiri di garis depan untuk memerangi pandemi ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja yang sedang melayani di tanah Papua, bahkan di negara tercinta di Indonesia. Dari semua arah sinode Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami berdoa untuk para pemimpin kami di gereja-gereja kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami di persekutuan gereja-gereja baptis Papua, ketua umum dan semua badan pelayan pusat persekutuan gereja-gereja baptis Papua. Kami berdoa untuk ketua-ketua wilayah. Kami berdoa untuk para pendeta gembala sidang di gereja masing-masing. Kami berdoa untuk penginjil. Kami berdoa untuk mereka yang memberitakan Injil dimanapun Tuhan mengutus mereka.
Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk STT Baptis Papua. Kami berdoa untuk para pengajar, mulai dari ketua sampai kepada staf dosen dan seluruh mahasiswa yang ada di STT Baptis Papua. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Untuk itu tolonglah kami supaya kami tetap berjalan di dalam tuntunan kuasa Allah, dan kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Dari waktu ke waktu kami akan melihat kuasa Allah ada di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.